Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Halo. Baik, perkenalkan nama saya Dr. Muhammad Ali bin Al-Amia yang bertugas di Klinik pada siang hari ini. Baik, Pak, di sini untuk yang mau diperiksa siapa ya, Pak? Anak saya dong. Baik, Pak. Lalu untuk selanjutnya di sini izin identifikasi terlebih dahulu untuk nama anaknya siapa, Pak? Abdul tuh Abdul. Lalu untuk usianya 3 hari tuh 3 hari. Baik, untuk alamatnya di Jalan Kalimantan tuh. yang Kalimantan. Baik, lalu untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan screening jantung bawaan pada lahir ya, Pak. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada penyakit jantung bawaan atau tidak pada anak Bapak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Bersedia. Baik, untuk yang pertama kita siapkan peralatan terlebih dahulu. Ada oximeter neonatus, lalu ada stetoskop neonatus dan formulir pencatatan. Lalu selanjutnya kita tenangkan terlebih dahulu dan hangatkan bayi, yang dimana sebaiknya tidak melakukan screening pada bayi yang menangis dan hipertermia atau saat bayi menjalani fototerapi. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik, yang dimana kita periksa apakah ada sianosis sentral pada bayi, yang dimana warna kebiruan pada ujung jari, lalu ada di bibir atau di lidahnya. Lalu untuk selanjutnya kita periksa laju pernapasan pada bayi, kita hitung apakah dia itu normal atau tidak. Lalu untuk normal itu sekitar 40-60 kali per menit, lalu untuk takne lebih dari 60 kali per menit, lalu bradikne dia itu kurang dari 40 kali per menit. Lalu jika apne berhenti napas setidaknya selama 20 detik. Lalu untuk selanjutnya kita periksa nadi terlebih dahulu pada keempat ekstremitas kiri dan kanan. Yang pertama itu di radialis kita cek, lalu di brachialis juga. Lalu untuk selanjutnya kita puntennya D untuk dibuka, Pak, untuk baju celananya. Lalu kita cek di dorsalis pedis dan femoralis. Selanjutnya setelah itu kita akan pengukuran tekanan darah metode flash, yang dimana kita akan pompa air raksa mencapai tekanan sistolik, yang dimana sekitar 50-70 mmHg sampai kulitnya itu kebiruan. Kita terlebih dahulu untuk dipasang. Kita akan naikkan sampai warnanya itu kebiruan sampai pucat, lalu diturunkan perlahan sampai tampak hipermis pada kulit ekstremitas. Kedua tekanan dijumlahkan dan dibagi dua untuk diperoleh tekanan darah dan rata-ratanya. Lalu kita lihat inspeksi dada, apakah dada pasien ini asimetris atau tidak, lalu apakah ada bulging atau tidak. Lalu selanjutnya kita lihat di ictus cordisnya itu apakah dia itu sulit dinilai atau tidak. Selanjutnya kita palpasi pada dadanya apakah ada trial atau tidak. Selanjutnya kita melakukan auskultasi dada dengan lokasi yang pada aorta, yaitu di sekitar ICS 2 di kanan, bagian kanan. Lalu untuk pulmonal inter ICS 2 di kiri. Lalu untuk selanjutnya di tricuspid pada bagian ICS keempat. Lalu untuk selanjutnya kita bagian mitral pada midclavicula intercostal kelima. Lalu kita hitung apakah ada suara murmur atau tidak. Selanjutnya untuk evaluasi, pertimbangkan pertambahan berat badan neonatus dan pertambahan berat badan harus sekitar 200-300 gram per minggunya. Lalu untuk selanjutnya kita screening, yang dimana jangan pernah melakukan pengukuran oximetri nadi bersamaan dengan pengukuran tekanan darah. Pastikan kulitnya itu bayinya itu dia bersih dan kering. Lalu selanjutnya nyalakan oximetri dengan sensor yang terhubung. Lalu untuk selanjutnya setelah hidup, lalu pada SpO2 predukta atau tangan kanan menempatkan foto untuk sensornya itu berada di punggung tangannya yang bersentuhan langsung dengan kulit. Setelah itu
bagian postduktal yang dimana dia itu lakukan pada kaki dan sensornya itu berada pada punggungnya. Lalu kita baca dan catat hasilnya. Lalu untuk selanjutnya di sini untuk pemeriksaan tekanan darah pada anak yang dimana kita menyesuaikan terlebih dahulu manset yang tensimeter anak sesuai dengan usianya. Yang dimana di sini untuk pasiennya itu kurang dari 1 tahun, yang dimana ukuran mansetnya itu yang 5 cm. Lalu untuk selanjutnya pastikan manometernya itu berfungsi dengan baik. Lalu pastikan pasien tidak mengkonsumsi stimulan antialergik seperti phenylephrine atau pseudoephedrine yang misalnya obat flu atau kafein. Lalu selanjutnya tanya apakah pasiennya itu sudah istirahat 5 menit atau tidak. Jika belum, pastikan dia itu istirahat sekitar 5 menit. Lalu selanjutnya kita pengukuran tekanan darah yang dimana pasiennya itu duduk dengan rileks dan dengan atas berada pada posisi yang sejajar dengan jantungnya. Lalu setelah itu kita tutup lengan atas dengan manset berjarak 3 cm dari siku atau fosa. Lalu kita rapatkan, lalu kita palpasi fosa cubitunya dan letakkan tanda panah dengan stetoskop di titik tersebut. Lalu kita pompa sampai dengan lebih kurang dari 20 mmHg di atas sampai hilangnya perabaan nadi. Lalu kemudian letakkan stetoskop pada fosa cubiti. Lalu tekanan manset diturunkan secara perlahan 2-3 mmHg per detik sampai terdengar bunyi crop top yang ke-1 yang dimana dia itu sistolik. Lalu crop top kedua yaitu yang tekanan diastolik. Lalu selanjutnya pengukuran tensi dapat diulang jika catatannya itu dia ragu. Lalu untuk selanjutnya di sini karena dia itu kurang dari 1 tahun atau baru 3 hari, yang dimana dia itu untuk tekanan darahnya itu 50 untuk sistoliknya dan diastoliknya itu 30, yang dimana menunjukkan bayi ini normal. Baik, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.